Mbak, Mandarin bukannya hari Jumat seharusnya? Jumat jam 8 sampai jam 9.45. Jumat. Hari Jumat barengan sama gelombang 3. Oh, oke. Hmm. Oh, atau gini aja. Kalau Jumat jadwal bentrok dengan angkatan 3, makanya atau gini aja deh Mbak, kan nanti kita habis ujian setelah sebentar ya, nanti setelah habis ujian kan kertasnya udah dikumpul. Ya kan? Nanti saya periksa terus pokoknya dalam minggu ini apa setelah ujian lah. Kalau ada waktu dikabari aja lah berarti ya. Nanti kalau misalnya nggak ada waktu kosong berarti gimana ya? Berarti cukup diskusi, maksudnya nanti kan saya kasih. Oh iya ya, oke Mbak Ayu. Tapi nanti kalau misalnya nggak ada berarti terpaksa lihat jawaban yang benar aja berarti. Iya, ujiannya offline. Ujiannya offline, bener ujiannya offline. Maksud saya kan setelah ujian kan saya periksa, terus dibahas gitu. Atau nanti kalau misalnya nggak ada waktu lagi, berarti nanti kan saya kasih jawaban yang benar, ya kan? Nanti saya kasih jawaban yang benar, terus dilihat aja kalau misalnya ada pertanyaan di inbox saya, ya. Tapi saya harapannya sih kalau ada kelas terakhir aja, jadi dibahas ya entah apalah nanti yang kita bahas lagi misalnya tentang PR kan. Oke, tapi kalau misalnya nggak ada juga, pokoknya dikabari aja deh ya Mbak Ayu ya. Oke. Nah ini sudah banyak sepertinya yang masuk, sudah ada 4 orang. Oke, 4 orang. Hah? Tadi Mbak Tia udah masuk kayaknya, malah nggak ada lagi. Oke, Mbak Putri, Mbak Karini Putri. Iya, ini malah pertemuan terakhir. Saya juga sebenarnya gimana ya? Agak ini juga sih matematika semester ini karena kita cuma 6 kali pertemuan kan dan kita ngebahas dari awal semua. Jadi, aduh, saya juga suntuk juga ini, Mbak. Oke lah ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Karini, oke. Tadi Mbak Tia kayaknya udah masuk deh, ini nggak ada lagi. Ditambahin jamnya tapi mbaknya udah nggak bisa dan bulan ini sudah selesai semua harusnya. Bulan ini tuh sudah selesai ujian semuanya. Jadi ya jadi memang maksudnya memang dari awal sih ini kurang baik lah gitu maksudnya dari awalnya gitu jadi nggak bisa diinikan lagi ya sudahlah nggak apa-apa oke ya yang penting kalau ada yang mau ditanya boleh di inbox saya toh selama ini juga PR-nya kan nggak ada masalah kan ya kalau misalnya udah ngasih PR kan ya nggak apa-apa yang kan saya periksa gitu tapi kalau bisa PR-nya jangan nanti sekalian misalnya PR 1, 2, 3, 4 sekali ngumpul gitu kan saya juga meriksanya sekali berapa orang wah oke lah ya sudahlah kita ini ya kita mulai ya sebentar oke nah em, tadi kan saya sudah kasih informasi kita akan ujian UTS dan UASnya karena memang tidak ada waktu lagi kita samakan gitu. Jadi malam ini kita akan bahas soal-soal untuk ya sama-sama Mbak Karini soal-soal untuk UTS dan UASnya. Jadi UTS itu nanti masuk dari bab 1 ya. Soal-soal dari bab 1 yaitu tentang statistika. Terus UAS itu nanti dari bab 2 tentang peluang. Jadi saya bagi dua, UTS dari statistika dan UAS dari peluang. Nah,
untuk ujian kita nantinya 90% bakalan seperti soal-soal yang malam ini kita bahas lah nanti modelnya ya. Jadi saya tapi nggak langsung persis seperti ini soalnya, maksudnya angkanya juga persis enggak ya, itu namanya bukan ujian maksudnya, tapi modelnya akan beginilah gitu, cuman mungkin akan saya ganti dengan angka. Makanya malam ini kalau bisa, kalau misalnya ada pertanyaan sebelum ujian nanti, misalnya nanti setelah kita bahas soal ini terus bingung-bingung sebelum ujian, boleh didiskusikan ya, karena nanti pas ujian tidak ada lagi bertanya-bertanya ya. Oke. Yang pertama, ini untuk jenis soal UTS. Jadi ini tentang statistika. Kita sama-sama mengerjakan aja ya. Oke. Suara saya jelas kan ya? Oke. 1. Diagram lingkaran di bawah ini menyajikan jenis ekstrakurikuler di suatu SMK yang diikuti oleh 500 orang. Banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Paskibra adalah. Nah, kita lihat ini ada jenis ekstrakurikuler dari 500 orang siswa. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah 500 orang siswa. Nah, di antaranya Paskibra 30%, olahraga 20%, bela diri 10%, dan pramuka, berarti pramuka ada berapa sisanya ini? Di sini tidak dikasih tahu kan ya? Tapi dari sini kita tahu pramuka berapa persen. Ada yang bisa kira-kira? Pramuka berarti berapa persen? Total semuanya harus berapa persen, Mbak? Kalau misalnya ada diagram seperti ini, total semuanya harus berapa persen? Ya, 40% ya, karena total semuanya harus 100%. Jadi 100% dikurangi dengan 60% itu sama dengan 40%. Oke. Jadi pramukanya ada 40%. Tapi yang ditanya bukan pramuka ya, yang ditanya bukan pramuka. Cuman nanti kalau misalnya ada soal seperti ini gitu, biar bisa. Yang ditanya adalah banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Paskibra. Jadi yang ditanya ini kita harus yang tidak mengikuti ekstrakurikuler Paskibra berarti kecuali Paskibra, berarti yang ini. Nah, yang saya garis biru ini berarti kita buat di sini yang tidak mengikuti Paskibra ya, Paskibra sama dengan berapa persen, Mbak? Paskibranya ada 30%, berarti yang bukan ekstrakurikuler Paskibra adalah ingat totalnya semua harus 100, berarti 100%. Iya, betul. Ini ngomong-ngomong Mbak Tia tadi kemana ya? Aduh, sayang sekali. Kurang 30% sama dengan 70%. Nah, yang tidak mengikuti Paskibra itu 70%. Yang ditanya berapa siswa? Yang ditanya kan berapa siswa, bukan berapa persen. Nah, berarti berapa siswa? Berarti jumlah siswa yang tidak mengikuti Paskibra adalah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Totalnya 500 ya kan? 70% dari 500 itu berarti tidak mengikuti Paskibra. Berarti caranya tinggal dikalikan ya. Berarti 70% dikali berapa total mahasiswanya? 500. Iya. Sama dengan, ingat kalau 70% itu sama dengan 70/100. Berarti 70/100 dikali 500. Berapa itu, Mbak? 350, betul. 350 siswa. Oke. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Bisa ya? Nah, gampang kan? Nah, soalnya nanti seperti ini. Paling nanti saya ganti, misalkan bukan Paskibra atau apalah, tapi soalnya nanti akan seperti ini. Gampang ya? Bisa ya berarti ya?
Kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 2. Mbak Karini bisa, soalnya kemarin Mbak Karini kayaknya nggak masuk deh. Kalau bisa, lanjut. Kalau nggak bisa ditanya ya. Oke, nomor 2. Oke. Nilai rata-rata ujian bahasa Inggris 40 siswa suatu SMU yang diambil secara acak adalah 5,5. Data yang nilai diperoleh. Maaf, ini soalnya nilai data yang diperoleh, ini terbalik-balik. Nilai data yang diperoleh sebagai berikut. Jadi ada 40 orang siswa. Oke. Terus rata-rataan atau ini nilai rata-rata atau rataan ya, itu 5,5. Nah, ini dia. Ada 17 orang yang dapat nilai 4, 10 orang yang dapat nilai X. 6 orang yang dapat nilai 6,5. Terus 7 orang yang dapat nilai 8. Nah, yang ditanya adalah X. Oke, masih ingat kan kemarin ya? Ini dia rumus untuk mencari rataan. Rataan X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X sampai Xn dibagi N. Jadi X-nya itu adalah ini ya, N, itu X di sini, 4 adalah X1, X2-nya X di sini. Nah, kita cari X yang ini ya. Nah, ini berarti jumlah siswanya ada 40 siswa. Nah, masih ingat kan ya? Kita masukin aja langsung ke rumusnya. Nilai rataan sama dengan nilai X sigma ya, sigma nilai X dibagi dengan frekuensi atau jumlah data. Oke. Nah, tapi kita di sini tidak disuruh mencari rataan kan ya? Yang disuruh cari apa? Yang disuruh cari adalah si X-nya. Si X. Berarti rataan sudah di sini, rataan katanya sudah diketahui. Rataannya berapa? Rataan sama dengan 5,5 sama dengan, nah, sigma X-nya, sigma X. Sebentar, ini kita masukin dulu nilai. Oke. Supaya nilai rata-ratanya itu adalah 5,5, berarti sigma X-nya itu harus gimana itunya? Ininya. Kita masukin aja kan sigma ya, berarti sigma itu total dari nilai nilai X ya. Maksudnya ini gimana ya bilangnya ya, gini deh biar ini, coba nilai, berarti nilai yang pertama kan 4 ya, nilai yang pertama 4. Oke, dikali frekuensinya berapa? 17. Oke, terus ditambah, nah, sigma dari nilai frekuensi dikali X, dikali nilai ya. X di sini tuh nilai, bukan X yang ini maksudnya, bukan X yang besar ya, tapi nilai atau nilai ya. Nah, berarti 4 kali 17, kita tambahkan semua satu-satu, setelah kita kalikan kita tambahkan semua satu-satu, berarti 4 kali 17, terus ada X kali, di sini saya buat X besar deh biar nggak bingung, X kali 10, terus tambah 6,5 kali 6
Terus tambah 8 kali 7. Oke. Dibagi sebentar. Iya, dibagi berapa? Total jumlah frekuensi atau jumlah datanya ada berapa, Mbak? Dibagi 4. Kok dibagi 4, Mbak Maya? Total berapa siswa? Berapa siswa semuanya? Total data itu maksudnya total frekuensi. Berarti dibagi berapa? Dibagi 40 kan ya? Iya, benar, dibagi 40. Nah, itu sama dengan sebentar. 5,5 tetap kita masukin ya, 5,5 karena yang ditanya X. Berarti 5,5 sama dengan 4 kali 17 berapa? Kita kalikan salah satu, berarti 68. 17 kali 4, iya 68. Tambah 10 dikali X jadi berapa? 10 kali X. Kalau 10 dikali 1, 10. 10 dikali 2, 20. Kalau 10 dikali X, berapa, Mbak? 10X. Benar. 10X. Tambah 6,5 kali 6. 6,5 kali 6, 39 ya? 6,5, 39 kan? Iya, 39. Ditambah 8 kali 7, 56. Oke. Jangan lupa baginya, bagi. Tapi ini kan ya, kita dalam kurungkan semua. Oke. Dibagi berapa? Dibagi 40. Oke. Kesini ya lanjutannya ya. Oke. Tetap kita buat 5,5 sama dengan, nah, 68 ditambah 10X bisa tidak? Tidak bisa, karena kita nggak tahu X-nya berapa, ya kan? Berarti kalau gitu kita tambahkan yang tidak ada variabel X-nya. Kita tambahkan si 68, terus 39 sama 56. Kita tambahkan itu semuanya. Berapa hasilnya? 68 tambah 39 tambah sebentar. Iya, 163 sebentar. 39 56 68 7. Iya, 163. Berarti 163. Masih ada nggak ditambahkan di atasnya? Ada ya, 10X. Jangan ditinggalkan itu, tetap dimasukin ya. 10X. Oke. Dibagi 40. Nah, kalau ada soal begini, kita cari yang atas atau yang bawah misalkan. Ini kan pecahan jadinya ya. Ini pembilang, ini penyebut. Kalau misalnya ada soal begitu, kita disuruh mencari penyebut, pembilang yang di atas itu bisa kita kalikan silang ya. Sudah belajar belum Mbak tentang ini? Nah, ini kita kalikan, kita kali silang. Nah, 5,5 kali 40 itu sama dengan 163 tambah 10X dikali di sini tidak ada kan ya? Coba, di sini kan nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, itu sama dengan 1. Berarti kalau kita kalikan silang ya, itu sama dengan 5,5 kali 40, ya kan? Sama dengan 163 tambah 10X. Nah, gitu. Oke. Yuk, 5,5 kali 40 berapa?
5,5 kali 40. 5, 4, 2. Oke, 220. 220 itu sama dengan 163 tambah 10x. Nah, terus gimana Miss cara cari 10x? Ada yang bisa? Ada yang mau ngasih tahu? Nih, misalnya saya kasih contoh yang paling gampang. 5 sama dengan 4 tambah 1. Betul kan? Kalau misalnya saya suruh cari 1 dari sini, berarti 1 sama dengan dari sini. Kalau 5 sama dengan 4 tambah 1, berarti 1 sama dengan 5 dikurang 4. Oke. Cara yang sama kita masukin ke sini. Itu masih salah tadi Mbak Ayu. Bukan gitu caranya. Nah, dari sinilah caranya. 5 sama dengan 4 tambah 1 kan? Berarti 1 sama dengan 5 kurang 4. Nah, kalau kita bawakan caranya ke sini, 10x sama dengan 220 dikurang 163. Ya kan ya? Berarti 10x, saya bawakan ke sini lagi deh. Berarti 10x sama dengan 220 dikurang 63 berapa Mbak? Sama dengan 57 ya. 57. Nah, kalau ada 10 X sama dengan 57, berarti X sama dengan berapa? Cara gampangnya kalau misalnya ada 10 kue, kita bayar 57. Berarti satu kue berapa? Kita cari satu kue. X itu 1 di sini. Berarti 1X berapa? Sama dengan 57. Kalau misalnya nih kita beli 10 kue, kita harus bayar 50 NT. Berarti satu kue bayarnya berapa? Sama dengan 57. Iya, sama dengan 57 dibagi 10. Sama dengan berapa itu? 57 dibagi 10, 5,7. Oke, ada nggak hasilnya 5,7? Ada ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Bisa? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, di sini kesulitan nggak Mbak yang ini nih? Coba nanti diikutin aja ya. Bisa tapi ngitungnya jeli. Bisa ya? Ingat aja, pokoknya nanti dikalikan silang. Habis itu dikurangin seperti ini. Kalau misalnya disuruh cari rataan kan gampang, ya kan? Langsung masukin ke rumus, rataan sama dengan, ya kan? Gimana kalau misalnya rataannya sudah diketahui, disuruh cari X-nya? Nah, berarti udah ini soal yang lebih susah daripada disuruh cuma rataan gitu ya. Oke ya, berarti kalau ini bisa, cari rataan yang paling gampang juga bisa. Oke, kita lanjut. Oke. Simpangan kuartil dari data 16, 15, dari data inilah ya, dari data ini adalah, nah, saya di sini sudah buat ininya biar lebih gampang, saya kasih tahu langsung rumusnya, biar jadi nanti nggak usah cari-cari di buku lagi. Simpangan kuartil itu rumusnya QD. QD sama dengan setengah H atau setengah kali Q3 kuartil atas dikurang kuartil bawah atau Q1. Nah, kalau gitu kita harus cari dulu Q3-nya, kita harus cari dulu Q1-nya supaya dapat QD. Sebelum kita masuk mencari Q3 dan Q1 atau kuartil atas dan kuartil bawah, apa yang perlu kita lakukan dulu? Jangan lupa ya, kita harus urutkan data dulu ya.
urutkan data terlebih dahulu. Ini kemarin di PR-nya sudah ada beberapa kali yang seperti ini kan ya. Sebentar, saya absen dulu. Mbak Tia udah masuk. Tadi Mbak Tia. Oke. Nah, urutkan datanya terlebih dahulu. Itu sama dengan, berarti kita urutin dari yang paling kecil. 15, 16, 15, 15. Atau ada yang mau ini sekalian ngerjakan? Karena sudah sering kita kerjakan soal yang seperti ini. Nanti kita lihat, kita cek sama-sama. Kalau mau ngerjakan sendiri juga boleh ya. 15. Oh, atau gini deh, kita urutkan dulu bareng-bareng datanya, terus nanti dikerjakan Q3 sama Q1-nya. 15, 16, 17, 17, terus ada 19, terus ada 20, 22, 25, 29, 32. Oke. Coba ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti di sini juga harus 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loh, kemana satu lagi? 3, oh, 32-nya ada 2. Jadi kita harus teliti ya Mbak, kalau misalnya nanti salah urutan datanya ya kuartilnya juga bakalan salah ya. Terus kuartilnya salah, semuanya juga bakal salah, semuanya salah. Oke, sip. Ini semua sudah kita urutkan datanya. Berarti kita cari Q1. Ada yang masih ingat? Harus ingat dong ya. Ini udah sering ini. Q1 sama dengan ingat kuartil itu per 4. Berarti Q1 sama dengan 1/4 kali N tambah 1. Sama dengan Miss, 29 juga ada 2. Oh ya? 29. Oh iya benar-benar 28 nggak ada. Oke. Makasih Mbak Karini. Ya benar-benar 28 nggak ada ternyata. Berarti ini sebentar. Oke. Nah, Q1 sama dengan 1/4 kali N tambah 1. Sama dengan 1/4. N-nya tadi berapa jumlahnya? Ada 13 kan? Berarti 13 tambah 1. Sama dengan 1/4 dikali 13 tambah 1 itu sama dengan 14 kali 14 tuh. Nah 14 dibagi, berarti 1/4 dikali 14 kan, itu sama dengan 14 dibagi 4 ya kan, itu sama dengan 14 dibagi 4 sama dengan berapa Mbak? 14 dibagi 4 bisanya berapa? 3 kan? Sisanya berapa sisanya? 2. Berarti 32/4. Bukan 32/4 tapi 32/4 ya. Selamat malam Mbak Orianti. Sebentar ya, saya absen dulu. Oke. Nah, 32/4. Itu artinya data ketiga ada yang bisa langsung berapa ininya hasilnya? Itu artinya data ketiga ditambah 2/4
kali data ke ini poinnya, ini tadi data ketiga kan. Nah, itu poinnya, berarti tambahkan 1, majukan 1 langkah. Berarti kalau data ketiga berarti kita majukan 1 langkah jadi data ke-4, ya kan? Berarti data ke-4 dikurang data ke-3. Nah, itu dia poinnya ya kalau dalam kuartil. Jadi jangan salah, bukan data ketiga dikurang data kedua, tapi dimajuin 1. Oke ya? Oke. Oke Mbak, nggak apa-apa, langsung diikuti, yang penting masuk. Nah, data ketiga itu berapa data ketiga? Data ketiga sama dengan 1, 2, 3, 16, ini dia. Lihat ya, data pertama, data kedua, data ketiga. Oke. Bagus Mbak Santi. Berarti 16 tambah 2/4 kali 16. Data keempatnya kan juga 16 kan? Iya, 16 dikurang 16. Hasilnya jadi berapa itu? Ingat yang kita kerjakan yang mana dulu? Yang dalam kurung. Berarti dalam kurungnya 16 dikurang 16 sama dengan 0. Ya kan? 0 dikali 2/4 sama dengan 0. Berarti hasil akhirnya berapa? Berapa Q1-nya, Mbak? 16. Oke, bisa ya? Oke, bagus ya. 16. Sekarang kita cari Q3-nya. Q1 udah dapat. Sekarang cari Q3. Q3 sama dengan, nah, kalau tadi Q1 1/4, berarti ini Q3 3/4. 3/4 dikali N tambah 1. Oke? Yang Mbak Karini yang mana? 2/4 datang dari mana? Oh, 2/4 itu datang dari, nih, 1/4 dikali 14. 1/4 ini 1, biar gampang gini, 1/4 kali 14. Perkalian pecahan, Mbak. 1/4 kali 14 berarti 1 kali 14 dibagi 4, ya kan? Sama dengan 14/4. 14/4 bisa berapa? Coba 14 dibagi 4 bisanya berapa? Berapa kali berapa supaya hasilnya hampir 14? Bisa 3 kan? Ya kan? 3 kali 4 masih 12 kan, Mbak? Ya kan? Berarti sisa berapa? Sisa 2. Pembagian loh. 2/4. Nih, sebentar ya. Empat belas dibagi 4. Mbak Karini, coba 14 dibagi 4 bisa 3, ya kan? 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti kurangi, sisa 2, ya kan? Nah, berarti hasil akhirnya sama dengan 3 2/4. Hasil akhirnya sama dengan 3 2/4. Bisa Mbak Karini? Oke, bisa ya. Sekarang kita cari Q3-nya. Oke, sama-sama kita cari Q3. 3/4 kali N tambah 1.
N-nya tadi udah dapat 3, udah tahu ya, N-nya 13 ya. Berarti langsung saja saya buat di sini 14 ya. 14 sama dengan Oke. Ini juga 3/4 kali 14. Berarti kita kalikan penyebut sama penyebut, pembilang. Berarti 3 kali 14. 3 kali 14 sama dengan 42 dibagi 3 kali 14 sama 42 dibagi 4. Nah, 42 dibagi 4 bisa berapa? Pembagian kayak pembagian yang ini aja lagi kalau misalnya belum bisa. 42 bagi 4 bisa berapa? 42. 4 kali berapa supaya kira-kira hasilnya 42? Sama dengan 3 sama dengan 3 sama dengan 13 enggak dong, Mbak? 13 kali 4 52. Ya kan? Iya, benar, sama dengan 10 2/4. Ya kan, Mbak Karini? Kalau kita buat 13 sudah lebih dia, 52. 13 kali 4 52. Sedangkan ini 42. Oke, sama dengan 10 2/4. Oke. Berarti ya, apa-apa. Oke, bisa nggak diinikan sendiri? Berarti itu artinya data ke-10 tambah 2/4 kali data ini data ke-10, berarti majukan satu langkah. Kalau dimajukan satu berarti jadi data ke-11 kurang data 10 sama dengan data ke-10 nya berapa? Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan 29 tambah 2/4 kali 29 kurang 29. Oke, berapa itu, Mbak? Yo, hasil akhirnya sama dengan 29. Oke. Nah, sudah, Q3 sudah dapat, Q1 sudah dapat. Kita langsung masuk ke sini. Berarti rataan simpangan simpangan kuartil Q_D sama dengan setengah kali Q3 nya berapa tadi? 29 kurang Q1 nya 16. Hasilnya sama dengan berapa, Mbak? Kalikan yang di dalam kerjakan yang dalam kurung dulu. Ayo. Sama dengan setengah kali 29 kurang 16 sama dengan 13. Ya kan? Sama dengan setengah kali 13 berapa? Setengah kali 13 sama dengan berarti 13 dibagi 2 sama dengan berapa, Mbak? 6,5. Bagus. 6,5. Oke. Sudah. Berarti jawabannya yang B. Oke, bisa ya, gampang ya. Berarti nanti ujiannya bisa dapat nilai bagus semua ini. Oke. Sekarang dari data berikut, tentukan kuartil atas atau Q3. Gampang. Tadi kita udah tahu cara ngerjakannya. Ini, saya udah bikin ininya di sini rumusnya. Oke. Yuk kita kerjakan. Boleh dikerjakan dicoret-coret dulu di tempatnya masing-masing, boleh. Nanti kita ini masing-masing. Ada yang sudah ini belum? Ada yang sudah nyoba? Q3 sama dengan 3/4 kali N tambah 1. Tapi sebelumnya kita lihat dulu datanya, udah diurutin belum? Ini kebetulan datanya sudah berurut ya, jadi tidak perlu diurutkan lagi. Kalau begini enak. Oke. Nah, coba Mbak dikerjakan masing-masing, Mbak.
Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Saya juga ngerjakan di sini, tapi jangan dicontek punya saya. Maksudnya dikerjakan aja dulu ya. Jadi saya juga ngerjakan di sini. Dua menit ya. Oke, 1 menit lagi. Saya juga belum selesai. Oke, ada yang sudah? Sudah habis waktunya. Jujur ya, jangan dicontek punya saya. Ada yang bisa? Saya kasih 1 poin, bonus 1. Yang bisa ininya. Yang benar jawabannya. Tapi 1 aja, 1 bonus. Oke, Mbak Maya, Mbak Karini, Mbak Tia, Mbak Waryanti, Mbak Santi, Mbak Ayu. Oke, Mbak Santi. Tapi sebenarnya berapa hasilnya Mbak Santi? Mbak Santi dapat berapa? Iya, bener ya. Oke, sudah. Sudah ya. Mbak Santi dapat 1 poin. Oke. Sebenarnya jawabannya itu 91/4 atau 9,25, tapi di sini tidak ada. Jadi dibulatkan di sini jadi 9. Nah, gini. Jadi nanti kalau misalnya di UN, di ujian nasional ada seperti ini, langsung aja itu sama dengan dibulatkan. Kalau misalnya tidak ada ya, kalau misalnya tidak ada, berarti jawabannya yang E. Oke. Coba kita lihat di sini. Nah, data ke-9-nya sama dengan berapa? Data ke-9 itu sama dengan 9. Saya sudah buat di sini ya. Itu sama dengan 9 tambah 1/4. 9 dikurang 8. Oh, sudah saya buat ya. 9 kurang 8 berarti 1. Sama dengan 9 tambah 1/4 kali 1 sama dengan 1/4. Berarti 9 tambah 1/4 sama dengan 9/4. 9/4 sama dengan atau 9,25. Oke, jadi jawabannya yang E. Dibulatkan dia. 9,25 itu masih 9, tapi kalau tadi misalnya dia 9,5, 9,5 ke atas, berarti itu kita buat jadi 10. Oke, bisa ya. Oke, sebentar saya absen Mbak Julia dulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, karena ini masih
seperti yang tadi kita sudah di nomor 3 juga sama soalnya ya. Oke, lanjut. Dari data 7, 8, 5, 6, dari data ini mediannya berapa? Nah, median itu ingat, median itu adalah nilai tengah ya. Jadi ingat, rataan itu rata-rata atau mean. Terus median itu adalah nilai tengah. Nah, ini ada rumusnya juga di sini untuk supaya gampang. Kalau misalnya dia ganjil atau misalnya dia datanya genap, di sini supaya gampang. Nah, cuman kita lagi-lagi kita harus urutkan. Kecuali rataan, semua data dalam statistik itu harus kita urutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar ya. Ini berarti urutan data sama dengan 5, 6, 7, 8, 7-nya ada 2, 8, 9, 10. Wah, cepat sekali Mbak Santi, Mbak Karini. Wah, kalau begini berarti ujiannya nanti bisa hebat, ini nilainya 100 ya. Tapi kita lihat dulu. Oke, kita tes dulu B atau tidak jawabannya ya. Nah, berarti coba kita lihat datanya. Ada 10. Supaya dia dapat nilai tengah. Berarti nilai tengahnya di mana coba? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini dia. Ya kan? Di situ nilai tengahnya kan? Nah, berarti median sama dengan 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan, iya benar, 7,5. Oke, bagus ya. Mbak Santi sama Mbak Karin udah langsung dapat jawabannya. Berarti dia ini B. Iya benar ya, jawabannya yang B. Oke, bisa? Nggak apa-apa Mbak Maya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya kita ini di sini bekerja sama lah gitu. Yang penting ngerti ya. Yang lain ada pertanyaan? Bingung? Atau jelas? Aku nggak ngerti, Miss. Oh, yang mana nggak ngertinya Mbak Tia? Median. Nah, gini. Oke, saya jelasin lagi ya. Bentar. Ngitung titiknya. Oh, oke. Gini, coba lihat yang ini. A. Ini dikasih dia clue-nya, dikasih poinnya gitu untuk lebih gampang gitu diingat nih. Jika n adalah bilangan ganjil, maka median adalah nilai data ke n tambah 1 dibagi 2. Ya kan? Oke. Terus kalau ini bilangan genap, ini dia caranya. Nah, coba kita lihat dulu. Ininya ganjil apa genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genap kan? Genap. Nah, kalau genap itu malah kita ngitung titik garis tengah dari belakang apa depan? Dari depan dan dari belakang, supaya dia di tengah-tengah. Nih, lihat. Kan ada 10 datanya, ada 8 datanya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, coba kalau kita bikin dari depan dulu ya Mbak Tia ya, coba. 1, 2, 3, 4.
Ya kan? Kalau kita bagi 2, ini datanya kita bagi 2, berarti 8 dibagi 2 berapa? 4 kan? Ya kan? Berarti 1, 2, 3, 4. Seandainya kita bagi 2 dari depan, ini kan? Nah, kalau dari belakang 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dari depan kita bagi 2, jawabannya 7. Dari belakang kita bagi 2, jawabannya 8. Ya, sebentar Mbak Tia. Kalau dari depan kita bagi 2, jawabannya 7. Kalau dari belakang kita bagi 2, jawabannya 8. Ya kan? Berarti yang mana, Miss? Nah, berarti antara 7 dan 8 itu. Berarti di tengah-tengah dari 7 dan 8, gitu. Bisa? Nah, iya benar. Coba kalau misalnya saya bikin datanya, saya tambahi datanya ya. Saya tambahi datanya, misalnya saya buat di sini. Saya tambahi misalnya 12. Misal ya. Kalau misalnya saya tambahkan di sini 12, berarti coba kita hitung. Ada berapa datanya semua? Berarti jadi ada 11 datanya semua kan? Ya kan? Coba kita hitung deh dari depan. 11 dibagi 2 berapa? 11 dibagi 2 itu 5,5. Kita bikin 5 deh. Kita bikin 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Di angka 8. Ya kan? Itu dari depan. Kalau kita bikin dari belakang, Miss, 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 8 juga, Miss. Ya udah. Karena dia sama-sama di angka 8, berarti nilai tengahnya 8. Gitu. Bisa ya? Tapi ini kenapa, Miss, kita ngambil, kenapa nggak pas di angka 7? Karena kalau kita dari depan, dia di angka 7. Dari belakang, dia di angka 8. Berarti untuk dapat nilai tengahnya, ya sudah, 7 tambah 8 dibagi 2, gitu. Bisa ya? Ada pertanyaan? Oh, sebentar ya, Mbak. Your key. I have online class, so I think I will talk till 10:30. Is it okay? I will speak. Okay. Sorry. It's okay. Oke, bisa? Oke. Oke ya, berarti kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, sebentar ya Mbak. Oke. Soal nomor 6. Jadi ini ada, perhatikan tabel berikut, ini tabelnya. Modus data pada tabel tersebut adalah, ini yang ditanya modus. Oke, modus. Tapi ini untuk data tertunggal apa terkelompok ini? Data terkelompok ya. Oke. Sebelumnya masih ingat nggak ya Mbak, modus itu maksudnya apa? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya. Nilai yang paling sering muncul. Jadi kalau misalnya ada data tunggal, lihat aja nilai yang paling sering muncul yang mana, itulah dia modusnya. Tapi yang ini untuk data terkelompok. Nah, ini sudah saya buat lagi ininya, rumusnya biar nggak susah-susah cari di buku. Jadi ini untuk mencari modus untuk data terkelompok ya. Oke, ini dia. MO sama dengan batas bawah, modus sama dengan batas bawah tambah panjang kelas dibagi B1
ditambah ini ada B1 dan B2-nya. Oke. Berarti kita harus cari dulu batas bawah BB, terus panjang kelas P, B1 selisih, B2 juga selisih ya. Oke. Kemarin di PR juga kita sudah ada tentang seperti ini, tapi untuk apa namanya? Biar ini lagi gitu. Ya, B batas bawah. Di sini ada batas tepi bawah atau batas bawah kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, ingat kalau modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Berarti kalau nilai yang paling sering muncul, artinya frekuensinya paling banyak. Nah, berarti untuk mencari BB kita harus tahu dulu kelas modusnya yang mana. Jadi, ini Mbak, ini kelas kan? Ini kelas ya. Berarti dari kelas-kelas ini yang mana kelas modusnya? Coba lihat dengan frekuensi yang paling besar. Dengan frekuensi yang paling besar ada di 14. Berarti inilah kelas modusnya. Oke? Iya, benar Mbak Ayu. Inilah kelas modusnya 49 sama 54. Nah, sudah dapat kelas modusnya, berarti kita sudah tahu batas bawah atau tepi bawah kelas modusnya. Kita mulai dari 49, berarti batas bawahnya masih ingat dikurangi 0,5. Ya kan? Berarti BB sama dengan 49 dikurang 0,5. Bisa ya? Mbak Karini bisa? Saya Mbak Karini udah kumpul PR belum ya? Belum kayaknya ya Mbak. Oke, ya sudahlah. Maksudnya kalau yang sudah pernah ini, iya belum. Kalau yang sudah pernah ngerjakan PR pasti ini sudah bisa, sudah ngerti ya. Nah, 49 kurang 0,5 berarti sama dengan 48. Sebentar, ini kurang bisa rapi. Miss, yalah dikumpul lah Mbak. Coba mulai dari PR pertama ada aja yang belum ngumpul. 48. Oh ya udahlah nggak apa-apa kalau masih. Oh. Oke Mbak Karini ya sudah lanjutlah ini 48,5. Sudah, BB-nya sudah dapat. Sekarang kita cari yuk P-nya, panjang kelas. Yuk. Wah. Mbak Santi katanya jawabannya yang E. Benar nggak ya? Coba kita lihat ya. Oke, panjang kelas berapa? Iya, benar Mbak Maya. Ada 6. Kenapa panjang kelasnya ada 6? Coba, ini kan kelasnya mulai dari 49 sampai 54. Dihitung jari aja mulai dari 49. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Berarti ada 6. Oke. Sekarang kita cari B1-nya, yuk. B1 sama dengan selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi sebelumnya. Selisih kelas modus, frekuensi si kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Ini kan frekuensinya ada 14 kan? Berarti dengan kelas sebelumnya ada 9. Berarti 14 katanya selisih, berarti dikurangi. 14 dikurang 9 sama dengan 5. Oke. Iya, betul. Tapi itu harus dikurangi ya Mbak Maya ya. Oke, karena dia selisih. Nah, berarti B2-nya selisih dengan kelas selanjutnya atau kelas sesudahnya. Berarti 14 dikurang 10 sama dengan 4. Bisa ya? Oke, B1 udah dapat, B2 udah dapat, BB sudah dapat. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Berarti MO sama dengan, yuk kita masukin ke rumus. BB-nya berapa? 48,5 tambah panjang kelasnya berapa? 6 dikali B1 nya 5. Oke, B1 nya 5 dibagi B1 tambah B2. Ups, mana ini tadi? Sebentar. B1 ditambah B2.
Berarti B1-nya berapa? 5. B2-nya berapa? 4. Berarti 5 tambah 4, 9. Oke. Wah, maaf ini ya Mbak, kurang rapi nih. Itu maksudnya 5/9 ya. Sama dengan 48,5 tambah. Oke, kata Mbak Maya sama Mbak Santi, jawabannya yang E. Coba kita lihat ya. 6 dikali 5/9. 5/9 itu, atau langsung aja deh, 6 kali 5 dibagi 9, berarti 30/9. Itu sama dengan 48,5 ditambah 30/9 bisa berapa? 3,3 sama dengan 3,3. Wah, semua jawabannya yang E. Coba kita lihat. 48,5 ditambah, iya benar, itu sama dengan 51,83. Sebentar, saya hitung dulu. Iya benar, 51,83 kg. Oke, bagus ya. Sudah Mbaknya duluan semuanya yang dapat, baru saya. Oke, dapatlah jawabannya yang E. Oke, lanjut. Bisa? Ada pertanyaan? Mbak Waryanti bisa, Mbak Karini, Mbak Tia. Oke ya. Lanjut, nomor 7. Mbak Julia. Mbak Julia kemarin sudah ngumpul PR sih. Oke, nanti dicoba lagi ya. Nah, ini nilai rataan. Ini rataan lagi ya. Rataan lagi. Sebentar. Oh, Mbak, nanti kalau kita ini ya, kita perpanjang waktunya nggak apa-apa ya Mbak ya, masih banyak soalnya ya. Sampai jam, coba dan diperpanjang 20 menit aja kayaknya. Oke ya. Nomor 7, nilai rataan ulangan matematika. Nomor 6 tadi jawabannya apa Miss? Tadi tinggal bentar. Jawabannya yang E. Nomor 6 jawabannya yang E, Mbak Tia. Oke, ini sudah saya buat di sini E. Oke, ya nomor 7. Ini rataan. Nilai rataan ulangan dari 35 siswa adalah 58. Nah, ini sama aja seperti yang tadi ya. Sama aja seperti yang tadi. Rataannya 58. Ini rataan yang sudah diketahui. Katanya 35 orang siswa. Jika nilai Santi dan Tono digabungkan dengan kelompok tersebut, nilai rataannya menjadi 59. 58 untuk 35 orang siswa. Oke. Jika Tono dan Santi digabung, nilai rataan jadi 59. Berarti jumlah siswa jadi berapa, Mbak? Kalau si Santi sama si Tono masuk, berarti jumlah siswa jadi 37 kan? 37 orang kan? Iya. Karena tadi ada 35 tambah 2 berarti 37. Nah, nilai rataannya jadi 59 katanya kalau si Santi sama si Tono masuk. Berarti nilai si Santi sama Tono itu jadi berapa? Nah, caranya gimana? Caranya rataan sama dengan nilai dikali sama tadi sigma ya, sigma berarti frekuensi kali dibagi jumlah data atau frekuensi. Oke. Nah, nilai rataan sekarang nilai rataannya berapa? Ada 59. Kita berarti sekarang bicara untuk 37 orang siswa ya. Berarti nilai rataan sama dengan 39 sekarang. Nah, nilai X-nya sama dengan gini.
Kalau untuk 35 orang siswa berarti nilai X-nya kan sama dengan 35, nilai X kali frekuensi sama dengan 35 dikali 58, ya toh? Ya kan? Kalau untuk dapat rataan 38 berarti ini sigma yang atas ini tadi berarti 35 kali 8. Ya kan? Nah, cuman setelah si Tono masuk sama si Santi masuk, berarti masuklah si Tono. Kita bikin si Tono X deh. Kita bikin Tono X. Berarti ditambah. Nah, cuman kan kita nggak tahu kenapa 37 kali 59. Kita kan nggak tahu nilai si Tono sama Santi berapa. Berarti kita tambah X. Ini nilai Tono. Terus kalau nilai Santi, Miss, tambah X lagi. Kan ada 2. Ya kan? Nah, dibagi jumlah data sekarang jadi ada berapa? Ada 37. Bisa? Sebelum Santi dan Tono datang, itu sama dengan 38 kali 58 dibagi 35. Saya tadi ngomongnya apa ya? Sebelum si Tono sama Santi datang, itu 35 kali 58. Ya kan? Dibagi 35. Tapi setelah Tono dan Santi datang, itu jadi 35 kali 58 ditambah X ditambah X. Ditambah nilainya Santi dan nilainya Tono. Sekarang dibagi bukan dibagi 35 lagi, tapi dibagi 37. Karena sudah 37 orang. Oke? Oke, lihat dulu ya. Nah, sama kayak yang tadi, yang pertama tadi. Berarti ini sama dengan 59 sama dengan 35 kali 58. Itu berapa ya? Kalkulator, sebentar. Ada yang pegang kalkulator? Sebentar. 2030. Oke, 2030 ditambah X ditambah X. Nah, X tambah X jadi berapa? 2X. Ya kan? Dibagi 30. Dibagi 37 ya. Nah, sini dibagi 37. Oke. Sama seperti tadi yang Mbak Maya, 2X. Kita kalikan silang, berarti 39 kali 37. 59 dikali 37. Berarti 59 kali 37 sama dengan 2030 ditambah 2X. Oke? Sekarang 59 kali 37, Mbak. Coba. 59 kali 37. 37 sama dengan 2183 sama dengan 2030 tambah 2X. Nah, 2X sama dengan 2183 dikurangi 2030. Masih ingat kan tadi yang pertama kali saya buat itu contohnya 5 tambah 1, 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti kalau 1 sama dengan 5 dikurang 4 gitu ya. Nah, dapatlah di sini 2X sama dengan 2183 kurangi 2030. 2183 kurangi 2030 sama dengan 106. Sama dengan 105. Iya benar. Iya benar. 153. Berarti 2X sama dengan 153. Nah, berarti X sama dengan kalau ada 2 kue bayarnya 153. Berarti kalau 1 kue bayarnya berapa? 153 dibagi 2. Sama dengan berapa itu, Mbak? 70. Iya, 76,5. Nah, coba lihat 76,5 itu yang mana? Yang B ya. Nah, ini dia. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan lagi.
Oke. Lanjut ya. Sebentar ya, Mbak. Oke, Mbak Waryanti. Nah, rataan simpangan. Rataan simpangan RS. Nah, ini dia rumusnya. Berarti XI, ini XI, ini X1, X2, X3, X4, X5. Jadi X itu maksudnya yang ini ya. Dikurang X bar. Berarti kita harus cari dulu X barnya. Nah, untuk cari X bar itu, X bar apa, Mbak? X bar itu sama dengan rata-rata ya. Berarti rataan sama dengan, rataan sama dengan 1,5 tambah 2,5 tambah 6,5, kita tambahkan semuanya, tambah 7,5 tambah 9,5 dibagi berapa ini? Dibagi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Oke, berapa itu, Mbak? Tambahkan semua, terus dapat hasilnya berapa? Oke, Mbak Munia, nggak apa-apa, saya absen ya. Mbak, berapa hasilnya? Ditambahkan semuanya. 1,5 tambah, sebentar ya, sudah saya hitung. Sama dengan kok 37, Mbak Ayu? Saya kalkulatornya 27,5. Saya yang salah apa Mbaknya yang saya yang salah ya? Coba. 27,5 kan ya? Coba dihitung lagi, Mbak Ayu. Bagi 5 sama dengan 5,5. Iya, benar. 27,5. Saya perpanjang ya waktunya ya. Saya perpanjang 20 menit. Gak apa-apa ya, Mbak? Oke. Sama dengan 5,5. Oke. Sekarang RS sama dengan XI kurang X bar. Nah, kita kurangi satu-satu. XI kurang X bar. Yang ini X pertamanya. Yuk, 1,5 dikurang 1,5 dikurang X barnya 5,5. Sama dengan berapa itu? Sama dengan 4. Minus 4. Tapi karena di sini ada harga mutlak ini yang kurung siku. Jadi tuh nilainya positif 4 ya. Oke. Kalau yang ini berarti 2,5 dikurang 2,5 dikurang 2,5 dikurang 5,5 sama dengan 3. Bisa kan, Mbak ya? Apa saya buat aja di sini ya? Saya buat aja deh di sini deh. RS sama dengan rataan simpangan sama dengan 1,5 kurang 5,5 tambah 2,5 kurang 5,5 tambah 6,5 kurang 5,5 tambah 7,5 kurang 5,5 tambah 9,5 kurang 5,5. Oke ya. Datanya semua ada berapa? Ada 5. Ada yang sudah sambil ngerjakan, Mbak? Ada yang sudah dapat hasilnya? Sama dengan 1,5 dikurang 5,5. Hasilnya berapa? Mbak Santi 14. Nggak ada yang ABCDE, nggak ada pilihannya berarti.
Coba 1,5 kurang 5,5 sama dengan 4. Ini kita ambil nilai positif ya. Mau negatif atau positif dia tetap positif ya. Tambah 2,5 kurang 5,5 berarti 3. Tambah 6,5 kurang 5,5 1. Tambah 7,5 kurang 5,5 2. Oke, Mbak Santi udah dapat nilainya yang B katanya. Coba kita lihat ya. Tambah 3 4. 4 dibagi hasilnya dibagi hasilnya 5 sama dengan berapa ini? 4 tambah 3 7 10 14. 14 dibagi 5 hasilnya berapa Mbak? 14 dibagi 5. Oh, 14 dibagi 5 sama dengan 2,5. Iya, benar-benar. 2,8. 2,8 kan Mbak Santi? Iya kan ya? 2,8. Jawabannya yang A. Iya, benar. Jawabannya yang A ya. Oke. Aduh, masih banyak ya. Oke. Yang nomor 9 itu sama seperti yang tadi kita kerjakan di awal-awal sebelumnya ya. Ini kita skip aja deh nomor 9. Soalnya kita masih banyak lagi soalnya. Coba langsung ke nomor 10. Ini jadi ini oke. Jadi yang nomor 1 sampai 9 tadi itu tentang dikasih jawaban ada, Miss. Dikasih jawaban maksudnya? Oke, nanti saya kasih jawabannya deh. Oke ya, coba kita lihat dulu. Nah, jadi seperti itulah nanti model soal untuk UTS ya. Jadi akan saya kasih 10 pilihan ganda. Oke, sekarang pokoknya belajar dari sini aja deh nanti. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk soal-soal UAS. Nah, kalau ini bisa ya. Mbak Muni yang nggak ada suaranya. Coba dicek lagi itunya. Handphone atau laptopnya. Oke, ini bisa ya nomor 10, 9 9 siap kemarin yang nggak masuk Mbak Karini kayaknya ya, nggak masuk Mbak Karini ya. Gini Mbak, 9 kali, nah ini ada 9 faktorial, atasnya 9 faktorial, berarti 9 kali 8, 7 kali 6. Nah, supaya saya dapat lagi cara yang paling gampangnya. Lihat atasnya 9 faktorial kan? Bawahnya 6 faktorial. Berarti langsung aja 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial aja langsung. Nggak usah kali. Mbak Santi udah dapat jawabannya yang D. Coba bentar. Wah, sudah pada dapat jawabannya yang D. Langsung aja. Tapi kalau mau bikin 6, 5, 4, 3, 2, 1 boleh. Maksudnya untuk menghemat waktu gitu ya. Sama aja nanti jawabannya. Coba kita lihat. Teman-teman sudah dapat jawabannya yang D. Coba 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1. Kali 6 faktorial. Berarti langsung aja 6 faktorial. Karena tadi sudah atas, sudah kita bikin 6 faktorial. Yo, coret. 6 faktorialnya coret. Oke. Coba kita lihat dulu jawabannya benar apa tidak. 9 kali 8 kali 7 itu sama dengan 540. 72 sebentar, 72 iya 540 dibagi 6. Oh iya benar. Sama dengan 72 504 bagi 6 sama dengan benar Mbak, sama dengan 84. Bisa ya jawabannya yang D.
Oke, nanti soalnya juga ada juga yang seperti ini. Oke ya. Lanjut. Nah, untuk menuju kota C dari kota A, kita harus melewati kota B. Dari kota A menuju kota B, ada 3 jalur. Jadi A ke B, A ke B ada 3 cara. Terus B ke C ada 4 cara. Nomor 9 tadi belum kita kerjakan Mbak Ayu. Nanti deh saya kasih ininya ya. Saya kasih jawabannya. Ini maksudnya biar cepat. Soalnya tadi nomor 9 itu sama tadi yang kita kerjakan dengan 2 contoh sebelumnya. Maksudnya ini biar soalnya masih banyak lagi nih soalnya ya. Oke. Nah, kalau gitu dari dari A ke kota C jadi berapa ini? Dari kota A ke kota C, ada yang bisa? Langsung aja aturan perkalian. Sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Oke, saya Oke, lanjut ya. Banyaknya susunan bilangan positif genap yang terdiri dari 3 angka yang diambil dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan tidak boleh melebihi 500 adalah, katanya 3 angka Mbak, terdiri dari 3 angka. Berarti kalau 3 angka itu ada ratusan, terus ada puluhan, ya kan? Terus ada satuan, ya. Banyaknya susunan positif genap yang terdiri dari 3 angka dan tidak boleh lebih dari 500. Kalau misalnya tidak boleh lebih dari 500, berarti angka pertamanya harus angka yang mana dong? 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 kira-kira? Tidak boleh lebih dari 500. Kalau kita kalikan 3 angka tersebut, berarti angka yang paling kecil ya. Kalau misalnya kita ambil 300, nanti 300 kali 2 udah 600 gitu kan. Berarti kita ambil angka yang paling kecil, angka 2. Berarti kita ambil angka yang paling kecil, angka 2. Berarti ratusannya yang mungkin untuk di sini tuh angka 2 kan? Oke, puluhannya yang mungkin angka berapa? 2 udah kita ambil. Boleh nggak kita ambil lagi 2? Boleh ya. Kenapa 4? Coba positif genap. Ini di sini ada dibilang positif genap. Kalau positif genap berarti 7 nggak 7 boleh, puluhan boleh. Berarti nggak apa-apa Mbak Tia. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3. Oke, berarti puluhannya di sini kita sudah ambil angka 2 ya. Berarti ini sudah tidak ini ya. Ratusannya kita bisa ambil angka 2. Terus puluhannya kita bisa ambil angka 2 lagi tidak? Coba, berarti di sini puluhannya jadi 5 dong ya. Ya kan? Berarti bisa 3, 4, 5, 6 dan 7. Berarti 5. Nah, satuannya
supaya dia genap, berarti kita tidak boleh ambil angka 3. Kita tidak boleh ambil angka 3. Terus 3 dicoret, 5 dicoret, 7 dicoret. Ya kan? Satuannya berarti sisa berapa? 2, 4, dan 6. Berarti ada 3. Miss, kenapa di sini kita bisa ngambil, kenapa kita bisa di sini ngambil si 2 itu tetap kita buat sebagai satuan? Karena di sini ada dibilang positif genap. Berarti 2 boleh. Oke, berarti sama dengan 2 kali, berarti banyaknya susunan sama dengan 2 kali 5 kali 3 sama dengan 10, sama dengan 30 cara. Ini dia yang B ya. Berarti ada yang B. Oke, bisa. Oke, nanti kalau tidak bisa ditanyakan lagi ya. Lanjutlah. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berapa banyak cara menyusun angka tersebut jika tidak boleh ada angka yang berulang? Oke, tidak boleh ada angka yang berulang katanya. Masih ingat nggak Mbak perbedaan antara kombinasi dan permutasi? Kalau permutasi memperhatikan susunan atau memperhatikan susunan, tapi kalau misalnya kombinasi tidak memperhatikan susunan. Berarti di sini kita pakai kombinasi atau permutasi? Pakai permutasi. Karena katanya tidak boleh ada angka yang berulang. Oke, berarti ada berapa banyak angkanya? Ada 5, berarti 5 permutasi 3. Kita mau ambil 3, sama dengan berapa Mbak? 5 permutasi 3. Masih ingat rumus permutasi? Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial sama dengan 2 faktorial. Ya kan? Sama dengan 5 kali 3 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan, coret 2 sama 2 nya 20. Iya benar, sama dengan 60 cara. Berarti jawabannya yang E ya. Oke, coba lanjut. Wah, waktunya sudah ini nih. Berapa cara orang dapat duduk pada kursi yang meja melingkar? Ayo Mbak, masih ingat nggak meja melingkar? Itu permutasi siklik ya. Sama dengan permutasi siklik langsung aja dikurangi. Berarti 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ingat kalau yang meja bundar, meja melingkar itu selalu pakai permutasi siklik. Kemarin kita sudah bahas ya. Sama dengan sama dengan 6 ya. Oke, berarti sudah dapat D. Yuk, lagi 16. Berapa soal lagi nih? Dalam sebuah pelemparan 2 buah dadu, peluang munculnya angka yang kurang dari 4 adalah ini bukan angka yang kurang dari 4 ya, tapi yang kurang, soalnya tadi saya ini kurang atau sama dengan, jadi 4 atau kurang atau sama dengan kurang atau sama dengan 4. Coba kalau ada dadu, masih ingat kan? Dadu 1 matanya ada 6 kan? Dadu kan ada 6 mata kan? Berarti kalau dadu 2 juga 6. Berarti 2 dadu ada berapa Mbak? Ininya jumlah total matanya ada 36, ya kan? Nah, kalau kurang dari 4 berarti mata dadu apa aja itu kurang atau sama dengan 4. Itu bisa 1
1 dan 1 ya kan, terus 1 dan 2, terus 1 dan 3, 2 dan 1, 3 dan 1, terus 2 dan 2. 0 ada nggak? Nggak ada ya. Mata dadu kan dari paling kecil itu 1. Berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Berarti peluangnya sama dengan 6 dibagi jumlah mata dadu semua ada berapa? Ada 36. Sama dengan 1/6. Saya berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang C. Oke. Coba kita lihat lagi. Sebentar. Oh, tinggal 3 ini lagi, Mbak. Tinggal 3 soal lagi. Ini kalau tidak salah saya ambil dari buku ini, dari buku paket kita, dari buku modul. Ya. Ini berapa peluang untuk cari memperoleh tim? Berarti kita cari dulu ya. Total cara 10 cara 3 siswa dari 10 siswa sama dengan, ini pakai kombinasi ya, kombinasi. Nanti cari caranya ini berapa ya. Terus ya habis itu di sini ada dibilang pandai gaya bebas dan 1 siswa pandai gaya kupu-kupu. Mbak, saya tambahin 5 menit lagi ya. Tambahin 5 menit lagi. Oke. Ini ada caranya di ini, Mbak, di buku ya. Ini saya ambil dari buku ini soalnya. Oke. Lanjut lagi yang 18. Ini juga saya ambil dari buku. Nanti saya kasih tahu di halamannya berapa ya. Atau nanti saya kasih PPT ya. Saya kasih PPT. Terus nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sebentar ya, Mbak. Can I ask 5 more minutes? 5 more minutes? 5分钟。Oke, jadi yang belum kita pelajari itu yang nomor 16 ya, nomor 16. Coba. Wah, sudah pada logout semuanya. Nah, ini. Berdasarkan laporan dari PLN bahwa desa sebulan ada 25 hari listrik tidak padam, berapa peluang terjadi kejadian listrik padam dalam sebulan? Nah, ini 25 hari dalam sebulan, berarti itu sama dengan 25 dibagi sebulan ada berapa hari? 30 hari. Itu sama dengan sama-sama kita bagi 6, berarti 5/6. Itu peluang listrik tidak padam. Nah, kalau ditanya peluang listrik padam, kebalikannya berarti itu sama dengan ini 5/6. Itu sama dengan 1 dikurang 5/6. Dapat dari mana, Miss? 1. Karena peluang 1 itu berarti pasti terjadi gitu kan, kemarin saya bilang kan. Nah, berarti 1 dikurang 5/6 itu sama dengan 1 itu kita ubah ke 6/6. 6/6.
Oke, dikurang 5/6 sama dengan 1/6. Oke ya, ini dia. Berarti jawabannya yang yang C. Ini kebalikannya. Karena di sini dibilang tidak padam, berarti kalau yang padam kebalikannya, 1 dikurang aja langsung. Ini dia rumusnya. Oke ya, bisa ya. Oke, untuk nomor 9, terus nomor 15, nomor 14, nanti saya kasih ininya. Saya kasih caranya lagi. Oke, ada pertanyaan, Mbak? Oke, tidak ada. Nah, soal untuk tadi saya sudah bilang, oke. Sudah pada maaf semua. Tadi saya seperti yang saya bilang tadi, soal untuk UTS dan UASnya akan seperti inilah ya. Jadi ada 10 pilihan ganda dan ada 2 soal esai. Oke ya. Jadi sebelum ujian boleh ditanyakan kalau misalnya ada yang tidak jelas tentang soal ini ya. Oke, kalau begitu kelas kita cukup untuk malam ini sampai di sini. Mudah-mudahan ini bukan kelas kita yang terakhir. Mudah-mudahan nanti ada kelas yang terakhir lagi kalau misalnya ada waktu ya. Maksudnya mudah-mudahan nanti ada kelas ini lagi, maksudnya ada jam kosong gitu, jadi kita bisa bahas untuk soal ujiannya nanti. Oke ya, jadi dipersiapkan untuk ujiannya ya, biar nanti dapat nilai bagus. So far sih saya cukup senang lah melihat responnya terhadap matematika, karena nilai PR-nya juga ya lumayan lah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi kelas kita cukup sampai di sini. Mbak Munia, maaf ya, tadi kita sudah Mbaknya jadi cuman dapat sedikit deh dari sini, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau mau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya. Oke ya, kalau gitu kelas kita malam ini sampai di sini. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Selamat malam.